Perkenalkan, nama saya Saira Valensi dari jurusan Pendidikan Geografi 223A dengan NIM 23040274206. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Variabel Antropogenik terhadap Kesadaran Lingkungan dalam Menghadapi Perubahan Iklim Total. Adapun daftar isi dari proposal penelitian ini ada 1. Latar belakang, 2. Rumusan masalah, 3. Tujuan penelitian, 4. Manfaat penelitian, 5. Batasan istilah, 6. Penelitian yang relevan, 7. Landasan teori, 8. Pendekatan penelitian, 9. Sumber data dan data penelitian. Isi dari latar belakang proposal ini, tahun 2003 sangat berpotensi menjadi tahun dengan temperatur terpanas sepanjang sejarah. Hal itu dapat dibuktikan dengan suhu permukaan di beberapa tempat di dunia yang mencapai suhu di atas 40 derajat Celcius. Menurut Kepala BMKG Dwi Korta Karnawati. Salah satu dampak dari perubahan iklim ini adalah musim kemarau yang lebih kering dari biasanya. Dengan adanya pemakaian pakaian secara berlebihan, produksi pakaian dan juga plastik, hal itu mengakibatkan tekanan tambahan pada sumber daya air semakin besar, yang dapat memicu risiko kelangkaan air. Contohnya seperti industri tekstil memerlukan konsumsi air yang besar untuk mencuci dan mengolah serat. Sementara itu, produksi plastik memerlukan air, terutama dalam proses pembentukan dan pendinginan bahan. Adapun rumusan masalah dalam proposal ini, 1. Apa solusi untuk mengurangi dampak antropogenik pada perubahan iklim total? 2. Bagaimana dampak yang dihasilkan jika manusia berkontribusi baik terhadap perubahan iklim? Tujuan dari penelitian ini meningkatkan kesadaran lingkungan dan mengurangi dampak antropogenik pada perubahan iklim. Kedua, mengetahui jika kesadaran manusia sangat mempengaruhi perubahan iklim. Manfaat diadakannya penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan informasi kepada pembaca tentang efek dari kontribusi manusia pada perubahan iklim, serta memberikan solusi untuk mengurangi dampak antropogenik terhadap perubahan iklim. Batasan istilah, terdapat 3 batasan istilah, yaitu variabel antropogenik, kesadaran lingkungan, dan metode penelitian. Variabel antropogenik merupakan variabel-variabel yang berhubungan dengan aktivitas manusia yang dapat berdampak pada lingkungan. Kesadaran lingkungan adalah tingkat pemahaman, sikap, dan perilaku seseorang terhadap lingkungan. Kesadaran lingkungan dalam hal ini adalah pemahaman lingkungan, sikap lingkungan, dan perilaku lingkungan. Metode penelitian dapat melibatkan survei, wawancara, dan analisis data statistik untuk mengevaluasi hubungan antara variabel antropogenik dan tingkat kesadaran lingkungan. Penelitian terdahulu yang relevan dari proposal ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Urufi dan Ahmad pada tahun 2021 yang berjudul Analisis Pengaruh Variabel Antropogenik terhadap Urban Heat Island di Kota Bandung. Mendapati bahwa variabel antropogenik seperti jumlah kendaraan bermotor, skala masyarakat, dan pengelolaan lahan berpengaruh terhadap peningkatan suhu permukaan di Kota Bandung. Selaras dengan penelitian ini, penelitian yang dilakukan oleh Urufi dan Ahmad mendapati bahwa sikap masyarakat yang menghasilkan energi antropogenik juga memiliki pengaruh terhadap peningkatan suhu permukaan. Sikap masyarakat yang menghasilkan energi antropogenik seperti menggunakan listrik dan bahan bakar fosil dapat menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca. Emisi gas rumah kaca ini kemudian menyebabkan peningkatan suhu atmosfer yang kemudian menyebabkan peningkatan suhu permukaan. Landasan teori dari proposal penelitian ini yaitu ada lingkungan yang merupakan kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti air, tanah, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Dalam kelembagaan, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup perlu diikuti tindakan berupa pelestarian sumber daya alam dalam rangka memajukan kesejahteraan umum. Kedua, teori psikologi lingkungan. Dari teori medan dari Kurt Lewin adalah salah satu teori psikologi lingkungan yang paling berpengaruh. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan fisik dan sosialnya.
Menurut teori Medan, perilaku manusia adalah fungsi dari lingkungannya. Teori Medan memiliki beberapa implikasi, yaitu implikasi praktis, implikasi pendidikan, dan implikasi penelitian. Yang kedua, teori Gestalt adalah teori psikologi yang menekankan pentingnya keseluruhan. Teori ini menjelaskan bahwa orang-orang cenderung melihat dunia sebagai keseluruhan yang bermakna daripada kumpulan bagian-bagian yang terpisah. Teori ini dapat diterapkan dalam psikologi lingkungan untuk menjelaskan bagaimana lingkungan fisik dapat mempengaruhi persepsi dan perilaku manusia. Ketiga, teori determinan biografis adalah teori yang menjelaskan bahwa lingkungan fisik dapat menentukan perilaku manusia. Teori determinan biografis dapat diterapkan dalam psikologi lingkungan untuk menjelaskan bagaimana lingkungan fisik dapat mempengaruhi perilaku manusia seperti perilaku berburu dan meramu. Teori keempat, teori adaptasi stimulasi yang optimal, yaitu adalah teori yang menjelaskan bahwa manusia cenderung mencari lingkungan yang memberikan stimulasi yang optimal. Stimulasi yang terlalu sedikit atau terlalu banyak dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan stres. Teori yang terakhir yaitu teori ekologi psikologi, adalah teori yang menggabungkan teori-teori psikologi lingkungan yang telah ada sebelumnya. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh interaksi antara lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan karakteristik individu. Dalam proposal penelitian ini, saya menemukan metode kuantitatif. Pendekatan ini umumnya digunakan dalam penelitian inferensial untuk menguji tesis dan menyadarkan kesimpulan pada probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil. Metode kuantitatif mengumumkan diperolehnya signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan antara variabel yang diteliti. Jenis penelitian kuantitatif meliputi korelasi, deskriptif, survei, eksperimen, komparatif, visual, komparatif, dan inferensial. Selanjutnya, sumber data dan data penelitian. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini dari dua sumber, yakni primer dan sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau pihak pertama, seperti responden, pengguna, atau subjek penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data primer didapatkan melalui hasil kuesioner terhadap mahasiswa kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dari buku, jurnal, dan dokumen terkait. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara seperti jurnal, buku, dan publikasi pemerintah. Untuk mendapatkan data seperti yang dimaksudkan tersebut, dalam penelitian ini dapat digunakan teknik survei, yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Kuesioner adalah instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dari responden. Kuesioner terdiri dari serangkaian pertanyaan yang diajukan kepada responden. Sekian dari